Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas daftar pelepasan Shikai terkuat yang dimiliki para Shinigami. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onee-chan ga kita. Shikai merupakan bentuk kedua atau pelepasan pertama dari setiap Zanpakuto. Para Shinigami yang ingin menguasai Shikai terlebih dahulu harus mengenal nama Zanpakuto mereka masing-masing, yang mana itu dilakukan dengan cara masuk ke dunia batin dan berkomunikasi lewat roh Zanpakutonya. Setelah seorang Shinigami menguasai Shikai, untuk mengaktifkan kemampuan ini, biasanya mereka akan mengucap Kaigo atau mantra panggilan. Bentuk pengucapannya beragam, tergantung sifat, kepribadian, dan kemampuan khusus Zanpakutonya sendiri. Langkah ini termasuk bagian penting karena seperti dalam beberapa kasus, contohnya Yumichika dan Tokinada, ketika sengaja menyebutkan nama yang salah, kemampuan sejati dari Zanpakutonya tak bisa digunakan. Meski pelepasan ini bukanlah kemampuan terkuat, tapi tak jarang mereka yang telah menguasai Bankai seringkali menggunakan Shikai di setiap pertarungan, karena memang penggunaan Shikai tidak memerlukan reatsu yang lebih banyak bila dibanding dengan penggunaan Bankai. Untuk itu, saat ini kita akan coba urutkan nama-nama Shikai terkuat berdasarkan daya serangan, efektivitas, dan kemahiran si pengguna. Berikut adalah ulasannya. Sakanade, pengguna Shinji Hirako. Memiliki perintah rilis Taurero yang berarti tumbangkan, Zanpakutonya akan berubah menjadi pedang panjang berputar disertai ujung gagang yang memiliki cincin besar. Nama perintah dan gerakan pedangnya yang berputar ini memang menggambarkan kemampuan khusus dari Shikai Sakanade, di mana kemampuannya yaitu menciptakan Sakasama no Sekai alias dunia terbalik. Pada saat diaktifkan, pedangnya yang berputar akan menghasilkan kabut berwarna merah muda. Siapapun yang mencium aroma kabut tersebut, mereka akan terkena ilusi optik. Atas jadi bawah, kiri jadi kanan, maju jadi mundur, semua arah dapat diubah oleh Hirako. Kemampuannya ini terbilang cukup efisien, lawan akan kebingungan dengan penglihatannya yang menjadi terbalik. Mereka tidak akan bisa menentukan arah serangan, tidak akan tahu di mana letak kelemahan lawan, bahkan mereka akan mengalami kondisi vertigo. Yang menarik dari Shikai-nya ini, Hirako dapat menentukan target yang ingin dia manipulasi. Berbeda dengan Bankai-nya, di mana itu sangat beresiko karena memiliki efek tak pandang bulu. Maka dari itu, meski tidak memiliki daya serang yang kuat, Shikai Sakanade pastinya sangat berguna jika dihadapkan pada pertarungan kelompok. Dia mampu membuat lawan lengah sekaligus menciptakan peluang menang bagi kelompoknya. Walau kemampuan Sakanade berada 4 level di bawah Kyoka Suigetsu, tapi melihat potensinya yang bisa memutar balikan arah, kita merasa jika Sakanade memiliki satu perbedaan besar, yaitu memanipulasi penglihatan dalam dua arah. Belum lagi Hirako juga mengaku bahwa dia telah melatih kemampuannya untuk bisa membalikan kata-kata. Jadi sudah sewajarnya bersama Hirako yang memiliki kekuatan sebagai seorang kapten disertai intuisinya sebagai pemimpin Vice Lord, Shikai Sakanade patut diperhitungkan sebagai salah satu Shikai terkuat. Sode no Shirayuki, pengguna Kuchiki Rukia. Ada 3 alasan kenapa Sode no Shirayuki dimasukkan ke dalam jajaran Shikai terkuat. Pertama, Shikai-nya ini sering diasah dan terus dikembangkan oleh Rukia. Kedua, memiliki kemampuan untuk menetralkan segala zat yang masuk ke dalam tubuh si pengguna. Dan yang ketiga, memiliki daya serang cukup kuat untuk membekukan dan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Dengan menyebut kata perintah Mae yang berarti menarilah, bila Sode no Shirayuki akan berubah menjadi putih seputih salju. Dikatakan ini adalah Zanpakuto tipe S tercantik yang ada di Soul Society. Di balik kecantikannya, tersimpan sebuah kemampuan yang cukup mematikan, yaitu memanipulasi suhu tubuh si pengguna ke bawah titik beku, yang mana hal ini pun akan memberikan Rukia sebuah kemampuan untuk dapat menyalurkan berbagai teknik es lewat Zanpakutonya. Ada banyak sekali serangan es yang pernah dikeluarkan Rukia, seperti 3 teknik tarian yang mencerminkan kata perilisannya.
Pertama, Somenomai Tsukishiro. Dengan cara membuat lingkaran di permukaan, Rukia akan membekukan apapun yang ada di dalam lingkaran tersebut, mau itu yang berada di bawah permukaan ataupun yang berada di udara. Kedua, Suginomai Hakuren. Dengan menusuk permukaan sebanyak 4 kali, Rukia dapat melepaskan partikel es dalam skala yang sangat besar. Teknik ini cukup untuk membekukan lawan sekelas Arrancar seperti Rootborn ataupun Grimmjow Jigger Jaguars. Ketiga, Sanomai Shirafune. Dalam teknik ini, Rukia mampu mengembalikan bilahnya yang patah. Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan uap air di udara. Cukup untuk mengejutkan lawan seperti Aroniro, bahkan dia harus mati karena teknik ini. Di samping 3 tarian itu, Rukia juga memiliki teknik-teknik lain. Dia sering memanfaatkan permukaan tanah sebagai penyalur bagi kemampuannya. Seperti teknik Juhaku yang mampu menciptakan aliran es ke arah target yang dia inginkan, ataupun serangan es yang dapat dilancarkan dari jarak jauh meski tidak menggenggam Zanpakuto. Apalagi pada saat menghadapi S-Note, kita bisa melihat perkembangan luar biasa dari Shikai Sode no Shirayuki dengan membuat suhu tubuh pengguna di bawah 0 derajat, di mana Rukia berada dalam kondisi hidup dan mati. Apapun yang disentuhnya akan langsung membeku. Bahkan senjata Reishi milik S-Note yang mengandung ketakutan bisa dia bekukan di dalam tubuhnya. Ketika suhunya mencapai minus 18 derajat, luka tebasan dari Rukia akan membeku dan tak akan mengalirkan darah. Ketika suhunya minus 50 derajat, air di dalam tanah yang diinjaknya akan membeku dan menimbulkan getaran es. Hingga pada saat suhunya minus 273 derajat, selama 4 detik, tubuh Rukia akan memiliki pergerakan sangat cepat. Saking cepatnya dia mampu membekukan S-Note dalam sekejap mata. Benihime, pengguna Kisuke Urahara. Memiliki arti putri merah, kata perintah yang diucap Urahara untuk melepaskan Shikainya yaitu Okiro yang berarti bangunlah. Pedang yang tadinya terbungkus tongkat kayu akan berubah menjadi pedang ramping berukuran sedang. Kemampuan dari Shikai Benihime yaitu menghasilkan dan memanipulasi energi berwarna merah. Mirip seperti Kido, energi merah tersebut dapat dia gunakan untuk menyerang, bertahan, ataupun menjebak lawan. Ada banyak teknik yang telah Urahara keluarkan lewat energi merah tersebut, di antaranya yaitu Nake Benihime. Dengan mengayunkan pedangnya, Urahara mampu menghasilkan ledakan energi merah dari jarak dekat. Selain memberikan dampak kerusakan, energi tersebut bisa menahan dan menetralkan serangan lawan. Chikasumi no Tate, teknik ini digunakan untuk melindungi diri, di mana Urahara menciptakan penghalang merah berbentuk segi 6 di depan pedangnya. Kamisori Benihime, sebuah teknik untuk melepaskan tembakan merah yang sangat cepat dan cukup kuat. Dia bisa memotong, membelah, bahkan bisa menghancurkan. Supane Benihime, setelah menganalisis teknik fisik lawan dengan menciptakan lingkaran merah, Urahara mampu membatalkan serangan lawan. Shibari Benihime, dengan menghasilkan energi kental berupa jaring merah darah, Urahara akan mampu menjerat lawan ke dalamnya. Hyasobi Benihime Jujutsu Nagi, setelah lawan terjerat ke dalam teknik Shibari, dengan menusuk jaring tersebut, bola api yang seketika muncul akan meledak dan merambat hingga menciptakan ledakan besar. Maka dari itu, lewat kemampuan-kemampuannya tersebut, Shikai Benihime dirasa memiliki keunggulan yang sangat multifungsi. Dia bisa menjerat lawan, bahkan sekelas Aizen yang tengah berevolusi bersama Hogyoku tak bisa menghindari serangan Urahara. Dia juga memiliki daya serang cukup kuat, di mana serangannya mampu memotong zat apapun. Terlebih pertahanannya pun cukup kokoh. Selain menciptakan perisai, dia juga mampu memblokir serangan Zero milik Yami. Senbon Zakura, pengguna Kuchiki Byakuya. Memiliki kata perintah Sire yang berarti menyebarlah. Pada saat diaktifkan, bilah Senbon Zakura akan berubah menjadi ribuan kelopak sakura yang sangat tajam. Ribuan kelopak tersebut cukup efisien untuk digunakan Byakuya dalam hal menyerang ataupun bertahan. Dari segi serangan, kelopaknya ini dapat menghancurkan pertahanan apapun. Dia mampu menyayat-nyayat tubuh lawan dengan sangat cepat. Sementara dari segi pertahanan, dia memiliki zona aman atau area tanpa luka, di mana tubuh si pengguna akan terlindungi dari berbagai ancaman serangan.
Layaknya Senbon Zakura dikatakan sebagai Shikai terkuat, itu dikarenakan pengguna dan pedangnya memiliki harmonisasi yang kuat. Selain efisien di tangan Byakuya, Shikainya ini sangat efektif untuk digunakan di berbagai pertarungan, mau itu pertarungan jarak dekat ataupun jarak jauh. Apalagi setelah menjalani pelatihan di Istana Soul King, Shikai Senbon Zakura memiliki ketajaman yang mirip dengan bankainya. Itu dibuktikan ketika S-Note tidak sadar jika ketakutan Tuhannya dihancurkan oleh Shikai Senbon Zakura. Bahkan yang paling mengejutkan, hanya dengan Shikainya saja, Byakuya sudah mampu menumbangkan 3 orang Stand Ritter sekaligus. Katen Kyokotsu pengguna Shunsui Kyoraku. Sebagai salah satu Zanpakuto yang memiliki 2 bilah, Katen Kyokotsu memiliki perintah rilis yang cukup panjang. Jika diterjemahkan, angin bunga terganggu, dewa bunga bernyanyi, angin surgawi terganggu, iblis surga mencibir. Ketika dilepaskan, 2 bilahnya akan berubah menjadi sepasang pedang besar disertai fungsi yang berbeda. Wakizashi digunakan untuk serangan cepat, sedangkan Tachi digunakan untuk serangan kuat. Kemampuan khusus dari Shikainya ini adalah membuat permainan anak-anak menjadi kenyataan. Baik Kyoraku maupun lawannya akan terseret ke dalam aturan permainan yang diciptakan Katen Kyokotsu. Berikut permainan atau teknik yang pernah dikeluarkan Kyoraku dari Shikai Katen Kyokotsu. Bushogoma seperti permainan gasing berputar. Dengan teknik ini Kyoraku akan mampu melancarkan serangan angin besar. Takaoni, siapapun yang paling tinggi dialah yang menang. Karena itu Kyoraku akan melompat dan menyerang lawan dari atas. Kageoni, siapapun yang bayangannya terinjak dia akan kalah. Di sini lewat sebuah bayangan, Kyoraku bisa bersembunyi sekaligus melancarkan serangan dadakan. Selain itu, Kyoraku juga mampu menciptakan banyak cloning dari bayangan, di mana cloningan tersebut cukup ampuh untuk bisa mengelabui lawan. Ironi, dalam permainan ini, baik Kyoraku maupun lawan akan silih berganti memilih warna yang ingin ditebas. Jika salah satu berhasil menebas warna yang dipilih, maka orang yang ditebas akan terkena dampak kerusakan sangat parah. Darumasan ga Koronda, layaknya permainan lampu merah dan lampu hijau, Kyoraku harus bergerak cepat guna mendekati lawan sebelum hitungan berakhir dari pihak lain. Terakhir, Kageokuri, ini adalah sebuah teknik permainan yang membuat bayangan Kyoraku terkesan nyata. Ketika lawan terus melihat bayangan itu, maka bayangan tersebut akan terlihat semakin nyata. Berdasarkan teknik-teknik permainan yang cukup rumit itulah, bisa kita lihat betapa kompleksnya kemampuan Shikai ini. Beberapa ada yang mematikan, beberapa juga ada yang digunakan untuk mengelabui lawan. Bersama Shunsui Kyoraku sebagai komandan Gote 13 yang baru, Shikai Katen Kyokotsu tentu dinilai sangat efektif dalam pertarungan 1 lawan 1. Hanya dengan menggunakan Shikainya saja, Kyoraku sudah bisa menumbangkan Primera Espada Coyote Start. Bahkan dia juga mampu memojokkan seorang Shustaffel bernama Lille Barrow. Nozarashi pengguna Kenpachi Zaraki. Sebelum Zaraki mengetahui nama Zanpakutonya, para kapten Gote 13 berasumsi jika Zanpakuto milik Zaraki sudah berada dalam mode pelepasan. Hal itu dikarenakan Zaraki selalu memancarkan reatsu sangat besar di setiap pertarungan. Akan tetapi, pendapat tersebut seketika terbantahkan ketika peperangan kedua melawan Quincy. Karena pada saat itu, untuk pertama kalinya, Zaraki mengeluarkan Shikai Nozarashi di hadapan Stand Ritter Grammy Tomahawks. Kata perintah rilisnya Nome yang berarti minumlah, wujud dari Zanpakutonya seketika berubah menjadi sebilah kapak yang sangat besar. Dengan kapak besarnya ini, Zaraki mendapatkan berbagai peningkatan kemampuan yang signifikan, baik itu dari segi kekuatan, tebasan, ataupun daya hancur yang ditimbulkan. Saking kuatnya bentuk Shikai ini, Zaraki mampu menghancurkan, menebas, dan menahan serangan-serangan kuat dari lawan. Seperti halnya menghancurkan meteor yang dikeluarkan Grammy, memotong lengan raksasa Gerard Valkyrie, serta menahan pedang raksasa milik Gerard sekaligus menghancurkan bilahnya. Dengan semua kekuatan itu, sudah sepantasnya Shikai Nozarashi dipandang sebagai Shikai yang memiliki daya hancur besar. Mengingat Zaraki adalah tipe orang yang suka sekali bertarung, jika terus diasah, Nozarashi pastinya akan menjadi salah satu Shikai yang paling ditakuti lawan.
Ryujin Jaka, pengguna Genryusa Yamamoto, memiliki label sebagai Zanpakuto tipe api tertua dan terkuat di Soul Society. Ryujin Jaka memiliki perintah Shikai yang terdiri dari satu kalimat, Bansho Isai Kaijin Tonase, semua hal di alam semesta berubah menjadi abu. Zanpakuto yang disimpan di dalam tongkat kayu akan mulai menampakkan wujud asli pedang Ryujin Jaka. Dia mengalirkan sejumlah reatsu besar disertai kobaran api yang sangat dahsyat. Sesuai dengan nama dan tipe Zanpakutonya, kemampuan Shikai Ryujin Jaka yaitu melancarkan berbagai serangan api. Apapun yang terkena kobaran apinya, secara terpusat dia akan terbakar hangus menjadi abu. Menariknya, selain memiliki daya serang yang sangat kuat, kobaran api yang dihasilkan juga mampu mempengaruhi area panas di sekitar. Maka tak jarang, para Shinigami selalu waspada ketika Ryujin Jaka diaktifkan. Di samping itu, meski Shikai-nya dia nonaktifkan, kemampuan dari serangan apinya tidak akan langsung menghilang. Selama Yamamoto hidup, api tersebut akan terus berkobar. Tercatat, di setiap pertarungan, Yamamoto pernah mengeluarkan 3 teknik dari Shikai Ryujin Jaka. Pertama, Jokaku Enjo. Teknik ini digunakan Yamamoto untuk mengurung lawan di dalam dinding api yang sangat panas. Cukup kuat untuk bisa mengurung Aizen, Gin, dan Tosen dalam waktu yang cukup lama. Kedua, Taimatsu. Dengan menciptakan gelombang api dari Ryujin Jaka, Yamamoto mampu melayangkan api besar ke arah target yang dia inginkan. Lawan-lawan seperti Aion, Tres Bestias, dan Driscoll Bersi telah mampu dia hanguskan dan dia tumbangkan. Ketiga, Enetsu Jigoku. Dalam teknik ini, Yamamoto akan menciptakan 7 pilar api raksasa yang mengelilingi suatu area luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurung lawan sekaligus menghancurkan mereka lewat pilar api tersebut. Dilihat dari segi manapun, rasanya tak perlu kita ragukan jika Ryujin Jaka dikatakan sebagai salah satu Shikai terkuat. Bersama Yamamoto, sang komandan yang diakui sebagai legenda, tentu kekuatan yang dimilikinya sangat ditakuti oleh siapapun. Terus Zangetsu, pengguna Kurosaki Ichigo. Setelah mengetahui jati diri yang sebenarnya, seusai menempa ulang Zanpakuto di istana, Ichigo berhasil mendapatkan bentuk Zanpakuto sejatinya. Itu terdiri dari 2 bilah Zangetsu. Di tangan kiri adalah perwujudan dari kekuatan Quincy dan di tangan kanan adalah perwujudan dari kekuatan Hollow. Pelepasan Shikai Ichigo ini bisa dikatakan berbeda dengan yang lain. Jika para Shinigami biasanya mengucap kata perintah pelepasan, maka Ichigo hanya harus berubah ke wujud Shinigami. Kemampuan yang diberikan terus Shikai Zangetsu pada Ichigo yaitu membuatnya memiliki kecepatan, ketahanan, serta kekuatan yang lebih unggul bila dibanding Shikai sebelumnya, di mana dia bisa memakai berbagai kemampuan dari sumber kekuatan seperti Blood yang berasal dari kekuatan Quincy ataupun Zero yang berasal dari kekuatan Hollow. Selama pertarungan, lewat Shikai sejatinya, Ichigo telah memperlihatkan 3 teknik varian. Pertama, Getsuga Tensho. Setelah ditingkatkan hanya lewat sayatan kecil, Ichigo dapat dengan mudah menahan tombak petir Galvano Javelin milik Candice. Kedua, Getsuga Jujitsu. Dengan menggunakan 2 bilah Zangetsu, Ichigo mampu melancarkan 2 serangan Getsuga Tensho dalam waktu yang bersamaan. Teknik ini sangat kuat, bahkan sampai menciptakan bekas tembakan di atas langit. Ketiga, gabungan dari Getsuga Tensho dan Grand Ray Zero. Untuk melepaskan teknik ini, Ichigo harus berubah ke dalam wujud Hollow-nya, yang mana dengan demikian dirinya dapat melancarkan serangan gabungan antara Grand Ray Zero dan Getsuga Tensho. Teknik ini terbilang sangat kuat karena bisa memberikan luka tebasan pada sosok Yuhava. Bukan tanpa alasan kenapa Shikai Zangetsu berada di posisi 3 sebagai Shikai terkuat, itu dikarenakan hanya dengan kemampuan Shikai sejatinya, Ichigo sudah mampu memberikan perlawanan pada Yuhava. Bahkan Yuhava yang saat itu telah melahap kekuatan Soul King dipaksa bertarung serius melawan Ichigo dalam mode Shikai. Ichimonji, pengguna Ichibe Hyosube. Sebagai pemimpin anggota divisi 0 sekaligus orang yang telah memberikan nama pada segala hal di Soul Society, Ichibe tentu memiliki kemampuan Shikai yang luar biasa. Kata perintahnya Kurameyo yang berarti menghitamkan, Zanpakuto yang awalnya berbentuk kuas akan berubah menjadi benda tajam layaknya tombak.
Kemampuan dari Shikai Ichimonji pada dasarnya terletak pada esensi kata perintah dan namanya, yaitu Kurameyo yang merujuk pada warna hitam dan Ichimonji yang merujuk pada sebuah nama. Setiap kali Ichibe melepaskan Shikai Ichimonji, bilahnya akan mengeluarkan cairan tinta berwarna hitam. Apapun yang dilumuri tinta tersebut, mereka akan kehilangan namanya. Begitupun mereka yang tidak memiliki nama akan kehilangan kekuatannya. Dan lewat Shikainya ini pula, semua warna hitam dari semua makhluk di dunia baik yang mati maupun yang hidup akan menjadi kekuatan Ichibe. Maka tidak heran dengan kemampuannya yang bisa mengendalikan warna hitam, Ichibe mampu mengcounter balik teknik sang altar Yuhava yang ingin mengambil kekuatannya. Selain itu, saking OP-nya Shikai Ichimonji, Ichibe juga memiliki satu teknik yang sangat mematikan. Itu adalah Futen Taisatsuryo, pembantaian reinkarnasi yang dihentikan. Dengan meminum secangkir kegelapan, Ichibe dapat memberikan kehancuran pada lawan dengan cara menghilangkan seluruh kegelapan di dalam diri lawannya. Kehancuran yang nantinya akan diterima lawan akan membuatnya tak bisa bereinkarnasi lagi. Jadi cukup jelas kemampuannya yang terpusat pada nama dan warna hitam ini telah menjadikan Shikai Ichimonji sebagai salah satu Shikai terkuat. Dia bisa menghilangkan nama, menghilangkan kekuatan, bahkan bisa menghancurkan keberadaan seseorang. Kyoka Suigetsu, pengguna Sosuke Aizen. Ini dia peringkat pertama Shikai terkuat, Kyoka Suigetsu. Memiliki perintah pelepasan kuda Kero yang berarti menghancurkan. Pada saat Shikainya diaktifkan, Aizen akan mampu memberikan efek hipnotis sempurna pada lawan. Siapapun yang pernah melihat pelepasan Shikainya, orang tersebut akan langsung terhipnotis secara sempurna. Seluruh panca indera, mulai dari pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, serta perasaan, semuanya mampu dimanipulasi dan dikendalikan Aizen. Sehingga hal ini pun akan membuat target yang terkena efeknya akan salah mengartikan mengenai bentuk, massa, rasa, dan bau orang lain. Jangankan membedakan mana lawan ataupun kawan, dia tidak akan bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Dampak yang nantinya diperoleh Aizen, dia akan mampu mengelabui lawan untuk saling menyerang satu sama lain. Sehingga Aizen tidak perlu repot-repot untuk bisa mengalahkan lawan, dia cukup berdiam diri saja menyaksikan panggung sandiwara yang telah dia ciptakan. Saking kuat dan sempurnanya hipnotis ini, jika target sadar berada di bawah pengaruh Aizen, pada akhirnya mereka tidak akan mampu melawan pengaruh hipnotis tersebut. Sekali saja target melihat pelepasannya, dia akan terkena dampak dalam jangka waktu yang sangat lama, seperti halnya para anggota Vizord di mana mereka masih bisa terpengaruh meski sudah 110 tahun berlalu. Jadi secara mutlak, menurutku, di tangan Aizen, Kyoka Suigetsu merupakan Shikai yang paling kuat dan berbahaya. Dari segi serangan, meski tidak memberikan daya serang secara langsung, tapi dia bisa menggunakan orang kuat di sekitar untuk memberikan dampak serangan. Dari segi efektivitas, dia cukup ampuh untuk bisa mengobrak-ngabrik satuan militer kuat seperti Gote 13. Begitupun dari segi kemahiran si pengguna, tak perlu kita ragukan, si pesatir handal satu ini pemilik reatsu yang sangat besar. Dia adalah pemikir yang sangat cerdas sekaligus seorang master manipulator. Well teman-teman, sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.